Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Khairunisa SEMM yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 4 untuk mempresentasikan materi terkait dengan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik. Di sini kami mengambil kasus ada 3, yaitu yang pertama aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile, kemudian yang kedua Sikoja, dan yang ketiga Info BMKG. Baiklah, sebelum kami masuki materi kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Sultan Tajani Janatan selaku moderator, kemudian rekan saya Faturnya Diansyah. Saya Rahmadan Putri. Saya Putra Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-government. Jadi menurut Baskar et al. Tahun 2020, e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk menyediakan layanan dan informasi secara efisien kepada masyarakat. Sementara menurut World Bank, e-government bukan sekedar memindahkan layanan ke platform online, tetapi juga transformasi pemerintahan berbasis teknologi untuk menekan biaya, meningkatkan transparansi, memperbaiki layanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya materi terkait dengan Jam Sostek Mobile atau JMO akan dijelaskan oleh rekan saya Rama. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile adalah bagian dari BPJS Ketenagakerjaan yang berbadan hukum publik yang memberikan perlindungan asuransi ketenagakerjaan untuk mencegah kerugian sosial ekonomi. Awalnya bernama PT Jam Sostek, lalu menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014. Layanannya ini meliputi JHT, JKM, JKK, dan JPN. Jam Sostek Mobile merupakan suatu aplikasi layanan digital dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan fitur lengkap seperti cek saldo, klaim JHT, pelaporan kecelakaan kerja, hingga informasi mitra layanan. Aplikasi ini memudahkan pekerja mengakses layanan jaminan sosial tanpa harus datang ke kantor layanan. Jam Sostek sendiri cukup mudah digunakan, yaitu dengan cara mengunduh aplikasi Jam Sostek Mobile pada Google Play Store ataupun App Store dan membuat akun dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dimiliki. Lalu login menggunakan email dan password yang didaftarkan. Setelah masuk, pengguna dapat mengakses atau mencari informasi mengenai cek saldo JHT, klaim JHT, pengkinian data, pembayaran iuran, dan menggunakan e-wallet, akses kartu digital kepesertaan. Lalu semua layanan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa diakses secara praktis lewat smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang ataupun ke kantor pusat. Jam Sostek Mobile itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang pertama adalah klaim JHT mudah via ponsel, lalu yang kedua informasi program BPJS lengkap dan mudah diakses, ketiga cek saldo JHT cepat, empat media pelaporan dan pengaduan online, yang kelima layanan digital terpadu yang meliputi pendaftaran, pembayaran, dan informasi seputar BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kekurangannya itu ada pertama, kendala saat login dan verifikasi data, kedua akses aplikasi terkadang lambat, yang ketiga potensi masalah teknis, lalu yang terakhir itu beberapa fitur perlu beberapa pengembangan. Baik, selanjutnya studi kasus aplikasi Sikoja akan dijelaskan oleh rekan saya Tony. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya saya akan menjelaskan mengenai Sikoja. Sikoja adalah sistem informasi Kota Jambi, adalah portal digital resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Jambi. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dan informasi penting dalam satu platform, mendukung visi Jambi sebagai kota pintar atau smart city dan implementasi e-government. Cara pengaplikasian Sikoja ini cukup mudah, teman-teman bisa mengunduh di Google Play Store ataupun di App Store yang memakai iOS. Kemudian bisa juga melalui laman Sikoja, teman-teman bisa cek di HTTP. Teman-teman bisa mengunduh aplikasi Sikoja di App Store maupun Google Play Store.
Sikoja ini adalah aplikasi digital milik pemerintah Kota Jambi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Pengaplikasian Sikoja dalam kehidupan warga Kota Jambi dapat meliputi mengurus dokumen kependudukan seperti KTP atau KK lewat fitur Sipaninfo. Kemudian lapor masalah lingkungan seperti jalan rusak atau lampu mati melalui Sikesal. Kemudian cek harga sembako harian sebelum belanja lewat fitur info harga sembako. Kemudian pantau kondisi lalu lintas secara langsung lewat live CCTV di jalan-jalan utama. Kemudian cari lokasi penting seperti sekolah, puskesmas, atau kantor kelurahan lewat jelajahi lokasi. Nah, kemudian aplikasi Sikoja ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Adapun kelebihan dari Sikoja ini, akses layanan publik mudah kapan saja dan gimana saja. Jadi masyarakat Kota Jambi dapat dengan mudah mengurus dokumen-dokumen seperti KTP, KK tanpa harus mengunjungi kantor Dukcapil. Kemudian proses pelayanannya cepat dan juga efisien. Yang ketiga, fitur pengaduan untuk partisipasi masyarakat ataupun Sikesal tadi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang tidak berani untuk menyuarakan pendapatnya di forum-forum offline. Kemudian fitur Sikesal ini dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai suara yang besar untuk menyuarakan suaranya. Kemudian menghemat biaya waktu dan juga ramah lingkungan. Yang terakhir mendukung Kota Jambi sebagai smart city. Adapun kekurangan dari aplikasi Sikoja ini, yang pertama kesenjangan akses digital di masyarakat. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan edukasi masih kurang. Kemudian yang ketiga, beberapa fitur belum aktif masih maksimal. Kemudian yang keempat, risiko keamanan data. Yang kelima, SDM pemerintah belum sepenuhnya siap. Baik, terima kasih Tony. Selanjutnya, studi kasus info BMKG akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai info BMKG. BMKG sendiri dapat disingkat dari kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga pemerintah non Kementerian Energi Indonesia yang bertugas memberikan informasi dan pelayanan di bidang meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Info BMKG sendiri adalah segala bentuk data, laporan, atau penelitian yang dikeluarkan oleh BMKG dan disebarkan ke publik. Informasi ini dapat meliputi yang pertama, info cuaca harian dan perakiraan cuaca. Kondisi cuaca harian di berbagai daerah seperti hujan, cerah, berawan, dan lain-lainnya. Perakiraan cuaca 3 harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan yang kedua ada peringatan dini cuaca ekstrim, di mana informasi potensi hujan lebat, angin kencang, badai tropis, dan gelombang tinggi. Dan yang ketiga, info iklim, monitoring El Nino atau La Nina, musim hujan, dan prediksi iklim musiman. Dan yang keempat, info gempa bumi dan tsunami, laporan kejadian seperti gempa bumi terkini, kekuatan magnitudo, lokasi pusat gempa, serta potensi tsunami. Yang kelima, informasi kualitas udara, termasuk indeks kualitas udara dan tingkat pencemaran partikulat. Dan yang terakhir, info maritim dan penerbangan, seperti perakiraan gelombang laut dan cuaca penerbangan untuk keperluan navigasi laut dan udara. BMKG juga menyediakan info ini melalui berbagai kanal. Yang pertama, aplikasi mobile seperti info BMKG. Yang kedua, situs resmi seperti www.bmkg.go.id. Dan yang ketiga, media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan keempat, notifikasi SMS dan sirine peringatan dini. Dan yang terakhir, media massa seperti TV dan juga radio. Teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui Google Play Store dan juga App Store. Cara pengaplikasian info BMKG dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan merencanakan aktivitas harian berdasarkan perakiraan cuaca. Salah satu fungsi utama info BMKG adalah memberikan informasi harian, cuaca harian dan mingguan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini sangat bermanfaat untuk menentukan kegiatan di luar rumah seperti pergi ke sekolah, bekerja, berkebun, berolahraga, atau melakukan perjalanan. Misalnya, jika aplikasi menunjukkan potensi hujan lebat di sore hari, maka seseorang bisa membawa payung, menggunakan jas hujan, atau menyesuaikan jadwal agar tidak terjebak hujan. Dan yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Info BMKG menyampaikan peringatan dini terhadap gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, dan potensi bencana lainnya. Dengan menerima notifikasi dari aplikasi tersebut,
masyarakat bisa segera melakukan tindakan penyelamatan seperti menjauh dari pantai saat ada peringatan tsunami atau keluar dari bangunan tinggi saat terjadi gempa. Hal ini membantu mengurangi risiko cedera atau kehilangan nyawa. Yang ketiga, membantu petani dan nelayan dalam mengatur kegiatan. Petani dapat menggunakan informasi cuaca dan musim dari info BMKG ini untuk merencanakan waktu tanam, panen, dan pengairan secara lebih efisien. Sementara itu, nelayan dapat memantau tinggi gelombang dan arah angin untuk mengetahui waktu terbaik melaut atau justru menunda aktivitas agar tidak menghadapi bahaya di tengah laut. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Informasi tentang suhu udara, kelembapan, dan kualitas cuaca juga dapat digunakan untuk menjaga kesehatan terutama anak-anak dan juga lansia. Jika cuaca terlalu panas atau dingin, keluarga bisa menyesuaikan pakaian, konsumsi makanan, dan juga aktivitas fisik agar tetap nyaman dan terhindar dari penyakit. Dan yang kelima, mendukung perencanaan acara dan kegiatan umum. Penyelenggara acara seperti pernikahan, festival, atau kegiatan ruangan lainnya dapat memanfaatkan info BMKG untuk memilih waktu pelaksanaan yang tepat dengan mengetahui prediksi cuaca jauh-jauh hari. Dan yang keenam, yang terakhir, edukasi dan pembelajaran di lingkungan sekolah. Guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi info BMKG ini sebagai bahan pembelajaran nyata mengenai gejala alam seperti cuaca, iklim, dan gempa bumi. Ini membantu meningkatkan literasi bencana dan membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap perubahan alam. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi info BMKG ini, yang pertama, kelebihan dari aplikasi info BMKG yang pertama, resmi dan akurat. Sumber data langsung dari BMKG, lembaga pemerintah yang berwenang dalam meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Data cuaca, gempa, dan tsunami sangat akurat dan juga terpercaya karena berasal dari peralatan dan sensor resmi BMKG. Yang kedua, dari real time, memberikan notifikasi cepat tentang gempa, cuaca ekstrim, dan perakiraan cuaca. Dan notifikasi gempa biasanya diterima dalam hitungan detik sebelum kejadian. Yang ketiga, fitur sangat lengkap. Terdapat berbagai fitur penting dalam aplikasi info BMKG. Yang pertama, perakiraan cuaca harian dan mingguan. Yang kedua, info info gempa bumi. Yang ketiga, peringatan dini cuaca ekstrim. Yang keempat, citra radar cuaca dan satelit. Yang kelima, info maritim dan penerbangan. Yang keenam, klimatologi. Yang keempat, gratis dan bebas iklan. Aplikasi ini 100% gratis dan tidak mengandung iklan serta tidak mengganggu pengalaman pengguna. Dan yang kelima, ringan dan juga mudah digunakan. Dan yang keenam, dapat menyimpan lokasi favorit. Dan yang terakhir, edukatif, dengan memberikan informasi edukasi tentang bencana alam, perubahan iklim serta langkah antisipasinya. Adapun kekurangan dari aplikasi info BMKG, yang pertama, desain antarmuka kurang modern. Tampilan dan desain aplikasi masih terlihat sederhana dan kurang menarik, terutama jika dibandingkan dengan aplikasi cuaca global seperti AccuWeather atau Weather Channel. Yang kedua, notifikasi kadang terlambat. Dalam beberapa kasus atau tergantung jaringan, notifikasi peringatan gempa seringkali bisa terlambat dalam beberapa menit. Dan yang ketiga, belum semua wilayah terpantau detail. Daerah-daerah terpencil atau wilayah yang jauh dari stasiun cuaca BMKG mungkin tidak memiliki informasi sedetail kota-kota besar, dan juga citra radar cuaca tidak mencakup semua daerah secara merata. Dan yang keempat, tidak ada fitur widget. Tidak menyediakan widget cuaca di layar utama HP yang biasanya tersedia di aplikasi cuaca lain. Dan yang kelima, tidak ada mode gelap atau dark mode. Tidak mendukung dark mode secara resmi, padahal banyak aplikasi saat ini sudah menyertakan untuk kenyamanan pengguna. Nah, setelah penjelasan dari kekurangan tersebut, meski tampilannya sangat sederhana, info BMKG tetap sangat direkomendasi sebagai aplikasi utama untuk informasi cuaca dan bencana di Indonesia karena sumbernya resmi dan juga akurat. Baiklah, itu saja paparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri. Berdasarkan pembahasan mengenai aplikasi JMO, Sikoja, dan info BMKG, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui platform digital memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Indonesia. Ketiga aplikasi tersebut mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses layanan, serta mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. JMO memudahkan pekerjaan dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa harus datang ke kantor BPJS. Sikoja berhasil mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah Kota Jambi dalam satu sistem digital yang efisien. Sementara itu, info BMKG menjadi sumber informasi resmi dan akurat mengenai cuaca, bencana, dan kondisi geofisika yang penting bagi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti kendala teknis, kesenjangan digital, keterbatasan fitur, dan kebutuhan peningkatan SDM pemerintah agar mampu mengelola sistem digital secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan berkelanjutan baik dari sisi teknologi, keamanan data, maupun edukasi masyarakat demi
demi mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif dan responsif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.